Kisah ini diawali dengan memperlihatkan debu halus yang terbawa angin dari luar dan perlahan masuk ke dalam kamar seorang anak kecil, menyusup hingga ke bawah kolong tempat tidurnya. Debu tersebut seolah membentuk wujud seekor kelinci dan mengeluarkan suara menyerupai geraman, menciptakan suasana yang mencekam. Tak lama kemudian, ayah dan ibu dari gadis kecil bernama Aurora datang untuk memeriksa keadaan putri mereka. Aurora dengan serius memperingatkan sang ibu agar tidak menginjak lantai kamar, karena menurutnya, hal tersebut dapat membangunkan monster yang bersembunyi di bawah kolong kasur. Namun, ketika sang ibu menunduk dan memeriksa ke bawah, ia tidak menemukan apapun di sana. Go to sleep, Aurora. Merasa yakin bahwa monster itu benar-benar ada, Aurora memilih untuk tidak tidur di kamarnya. Ia memutuskan bermalam di balkon luar tepat ketika sebuah bintang jatuh melintas di langit malam. Pada saat itu, Aurora langsung berdoa agar dikirimkan seseorang yang mampu mengusir monster yang bersembunyi di bawah kolong kasurnya. Dengan bantuan petunjuk dari seekor serangga kecil bercahaya, Aurora kemudian menemukan sosok seorang pria paruh baya yang ia yakini dapat menjadi pengusir monster tersebut. Pria itu bernama Mads, salah satu tetangga penghuni apartemen yang kebetulan memiliki kamar berhadapan langsung dengan kamar Aurora. Demi mengamati lebih dekat, Aurora berpura-pura menaiki lift yang sama dengan Mads, hanya untuk memastikan seperti apa sebenarnya sosok yang ia percaya sebagai penyelamatnya. Saat malam semakin larut, Aurora masih terus memperhatikan gerak-gerik pria tersebut. Ketika Mads terlihat keluar apartemen, Aurora bahkan nekat mengikutinya dari belakang. Kebetulan malam itu bertepatan dengan perayaan khas Tiongkok yang digelar di distrik pecinan, tempat apartemen Aurora berada. Dengan bermodalkan sebuah topeng yang ia temukan di tempat sampah, Aurora mengikuti Mads melalui atap gedung, hingga akhirnya sebuah kejadian tak terduga terjadi. Terungkap bahwa Mads adalah mantan pembunuh bayaran yang kini sedang diburu oleh sekelompok penjahat tak dikenal. Dari sudut pandang Aurora yang mengamati dari atas, peristiwa tersebut tampak seperti pertarungan epik antara Mads dan seekor naga. Padahal, sosok naga itu sebenarnya hanyalah barongsai yang digunakan para penjahat sebagai kamuflase. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Aurora merupakan seorang anak dengan imajinasi yang sangat tinggi, yang kerap memaknai realitas secara berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berhasil menghabisi para pemburunya, Mads kembali ke apartemennya. Sementara Aurora masih setia mengikutinya dari kejauhan. Saat memasuki lift, Mads tanpa sengaja menjatuhkan setetes darah ke lantai. Ia segera membersihkannya menggunakan kakinya dengan tenang. Tindakan kecil tersebut menjadi bukti bahwa Mads adalah seorang pembunuh profesional yang sangat berpengalaman dan terbiasa menghadapi situasi berbahaya. Namun, tanpa disadari Aurora, sejak awal Mads sebenarnya sudah mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti. Ia memilih untuk tetap diam dan tidak bereaksi. Dari seberang, Mads terus mengawasi hingga Aurora masuk kembali ke dalam kamarnya, semata-mata untuk memastikan bahwa bocah kecil itu bukanlah sebuah ancaman. Setiap kali waktu tidur tiba, Aurora selalu diliputi ketakutan terhadap monster yang ia yakini kerap muncul dari kolong kasurnya. Untuk menenangkan putrinya, sang ayah mencoba memberikan penjelasan sederhana dengan mengatakan bahwa seluruh ketakutan Aurora
telah ia masukkan ke dalam saku dan nantinya akan dibuang jauh. Namun, tepat setelah ayah dan ibu Aurora keluar dari kamar, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Goodbye, Mommy. Entah kejadian tersebut nyata atau sekedar halusinasi, imajinasi seorang anak seusia Aurora memanglah wajar. Akan tetapi, ketika monster dalam imajinasinya digambarkan memakan kedua orang tuanya, hingga jeritan mereka terdengar begitu nyata, batas antara imajinasi dan kenyataan pun menjadi kabur. Keesokan paginya, setelah terbangun dari tidurnya, Aurora yang masih takut menginjak lantai memilih memanfaatkan sebuah boneka gajah beroda untuk bergerak mengelilingi kamar. Melihat kondisi kamar orang tuanya yang telah berantakan serta fakta bahwa ayah dan ibunya benar-benar menghilang, kita perlahan mulai mempercayai kemungkinan bahwa monster yang selama ini diyakini Aurora memang benar-benar ada. Aurora menghabiskan hari itu seorang diri tanpa memberitahukan siapapun mengenai hilangnya kedua orang tuanya. Dengan tetap mematuhi aturan penting yang ia yakini, tidak menginjak lantai, Aurora memberanikan diri kembali ke dalam kamar. Saat berusaha naik ke atas kasur, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebutir anggur yang masih digigitnya, dan ketika melepaskan sepatu, sepatu tersebut terjatuh ke lantai. Diliputi rasa takut, Aurora segera melemparkan selimut untuk menutupi bagian kolong kasur tersebut, namun tak lama kemudian, terungkap bahwa peristiwa menegangkan itu tidak lebih dari mimpi buruk yang lahir dari imajinasi Aurora yang terlalu jauh melayang. Namun demikian, satu hal tetap nyata dan belum terpecahkan, yakni hilangnya ayah dan ibu Aurora yang sesungguhnya. Yakin bahwa kedua orang tuanya telah dimakan oleh monster, Aurora nekat pergi ke gereja untuk mencuri uang sedekah para jemaat dengan tujuan menyewa jasa Mads agar mau mengusir monster di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Aurora langsung mendatangi Mads di apartemennya dan secara terang-terangan menyatakan niat untuk menyewa jasanya guna membunuh monster tersebut. Where you get all this money? I robbed the church. Is that enough to kill a monster? Setelah terlibat dalam dialog panjang yang memperdebatkan keberadaan monster yang tidak nyata, Aurora akhirnya mengajak Mads ke kamarnya untuk melihat langsung bekas-bekas yang ia yakini sebagai jejak monster yang telah memakan kedua orang tuanya. I think they tried to hide in there. Did your mom or dad have a gun? Dari temuan berupa peluru di atas karpet serta goresan panjang di dinding, Mads dapat memastikan dengan sangat jelas bahwa orang tua Aurora tidak dimakan oleh monster. Mereka telah dibunuh oleh kelompok penjahat yang sebenarnya sedang memburu Mads. Besar kemungkinan para penjahat tersebut salah memasuki kamar dan karena identitas mereka terlanjur diketahui, ayah dan ibu Aurora pun menjadi korban yang tidak seharusnya.
Peluru yang ditemukan diyakini sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh ayah Aurora. Sementara goresan di dinding menunjukkan bahwa kedua orang tua itu sempat berusaha mempertahankan diri sebelum akhirnya dieksekusi. Usai meninjau lokasi kejadian, Aurora tetap bersikeras menyerahkan sejumlah uang kepada Mads agar ia mau mengusir monster tersebut. Sikap itu justru membuat Mads semakin kebingungan. Karena menjelaskan kebenaran kepada seorang anak kecil yang telah terlanjur mempercayai imajinasinya, dirasa tidak akan membawa hasil apapun. I'm trying to understand this the way you understand this, little girl. I know I saw you kill it. That's why I hired you. Dilanda kebingungan, Mads kemudian mendatangi sebuah restoran untuk menemui mantan atasannya yang bernama Madam. Di hadapan Madam, Mads menceritakan secara rinci kejadian yang menimpa orang tua Aurora, termasuk fakta bahwa para pemburu yang mengejarnya telah salah sasaran dan membunuh korban yang sama sekali tidak berkaitan. Ia juga menjelaskan tentang Aurora, seorang bocah yang kini meyakini bahwa kedua orang tuanya telah dimakan oleh monster. Mendengar cerita tersebut, Madam dengan nada bercanda menyatakan bahwa monster yang sesungguhnya justru adalah Mads itu sendiri. She saw monsters. She believed in monsters. You're a monster. She believe in you. Sebagai mantan pembunuh bayaran terbaik di masa lalunya, Mads memiliki banyak musuh yang ingin menghabisi nyawanya. Orang-orang yang muncul pada malam sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari ancaman yang sesungguhnya. Menyadari bahwa penyamarannya berisiko terbongkar, Madam pun mengambil langkah pencegahan dengan mengirim 2 pembunuh bayaran untuk menghabisi Aurora, yang dianggap sebagai saksi kunci dan dapat mengarahkan para musuh kepada Mads. Tidak tega membiarkan seorang anak kecil kehilangan nyawanya, Mads memutuskan untuk menyelamatkan Aurora. Ia kembali masuk ke apartemen dengan dalih akan menghabisi monster yang selama ini ditakuti Aurora. Get off the floor. Monster's coming. Get under your bed. There's a monster under my bed. Get in the closet then. Mads kemudian naik ke atas plafon untuk menunggu kedatangan kedua pembunuh tersebut. Namun, saat berada di atas, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pisaunya. Tepat pada saat itulah para penjahat tersebut tiba. Mads nyaris kehilangan nyawanya ketika salah satu pembunuh berhasil mencekik lehernya. Akan tetapi, dengan teknik 2 jari yang ia kuasai, Mads berhasil menghabisi lawannya, meskipun dirinya sendiri sempat dibuat tak sadarkan diri. Di saat yang hampir bersamaan, pembunuh kedua masuk melalui jendela kamar. Aurora yang bersembunyi di dalam lemari hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Ketika pembunuh itu hendak menembaknya, tiba-tiba muncul sosok monster dari imajinasi Aurora, entah nyata atau sekedar ilusi. Tak lama kemudian, Mads muncul dan membuka pintu lemari. Dari situ dapat disimpulkan bahwa sosok monster yang sebelumnya terlihat kemungkinan besar hanyalah Mads, yang di mata Aurora tampak seperti monster. Setelah situasi mereda, datanglah seorang wanita bernama Brenda yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Layanan Anak. Ia bermaksud memeriksa kondisi Aurora bersama keluarga barunya, sebab terungkap bahwa ayah dan ibu yang menghilang bukanlah orang tua kandung Aurora, melainkan orang tua angkat yang selama ini merawatnya. Demi menghindari kecurigaan, Mads mengaku sebagai orang tua angkat ketiga yang kini dipercaya untuk menjaga Aurora. Let's reschedule. Sorry for any inconvenience. Bye-bye. You should wash your hands. Keesokan harinya, Mads kembali menemui Madam dengan membawa jasad salah satu pembunuh yang telah ia masukkan ke dalam koper. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa Aurora telah mati, dan sebagai gantinya ia telah menghabisi pembunuh yang dikirim Madam. Namun Madam merasa janggal, sebab ia mengirim 2 pembunuh, sementara hanya ada 1 koper. Ia pun mempertanyakan siapa yang membunuh pembunuh kedua, bahkan menyiratkan kemungkinan bahwa monster yang diceritakan Aurora benar-benar ada. Tak lama kemudian, Aurora muncul dari belakang, ternyata sedari tadi mengikutinya. Hal itu membuat Madam menyadari bahwa Mads telah berbohong demi melindungi bocah kecil tersebut. Meski demikian, Madam tidak terlalu memedulikan nasib kedua pembunuhnya.
Baginya, yang terpenting adalah Mads tetap hidup dan terhindar dari para musuh yang terus memburunya. Ia tidak mempermasalahkan jika Aurora dibiarkan hidup, asalkan Mads segera meninggalkan kota itu sebelum keberadaannya terungkap. Hired you to do what? To kill the monster under her bed. Setelah pertemuan tersebut, Mads mengajak Aurora pergi ke sebuah restoran Cina. Di tempat itu, terdapat seorang pemburu, musuh lama Mads, yang sejak awal terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, pria tersebut menghampiri meja mereka dan secara terang-terangan menyatakan bahwa ia datang untuk menghabisi Mads. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak akan melakukannya di depan seorang anak kecil dan bukan pula di tempat umum. Dengan sikap seolah tak memiliki rasa takut, pemburu yang juga seorang pembunuh bayaran profesional itu bahkan diminta untuk menunggu hingga hidangan mereka selesai disantap. Bahkan ketika pelayan datang membawa makanan penutup, sang pemburu hanya terdiam dan tidak melakukan apapun. Saat Mads dan Aurora akhirnya meninggalkan restoran, pemburu beserta pasukannya telah menunggu di luar. Meski demikian, mereka memilih untuk tidak langsung membunuh Mads, menunggu waktu yang dianggap lebih tepat untuk melakukannya. Karena situasi di luar terlalu ramai, sang pemburu akhirnya membiarkan Mads dan Aurora kembali ke apartemen mereka. Tidak lama setelah keduanya tiba, Brenda muncul secara mendadak untuk membicarakan pendidikan serta pola asuh Aurora. Kebingungan mencari alasan, Mads akhirnya memilih untuk berkata jujur. Ia mengaku bahwa dirinya bukanlah orang tua angkat Aurora, melainkan hanya seorang tetangga yang peduli terhadap nasib anak tersebut. Tanpa membuka identitas aslinya, Mads menjelaskan bahwa kedua orang tua angkat Aurora telah dibunuh oleh sekelompok orang jahat yang saat ini masih berada di luar. Mendengar hal itu, Brenda segera menghubungi rekan-rekannya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hey, it's Bautista. Anything going on out there? Yeah, something's going on out here. Pada saat itulah Mads mulai menyadari bahwa Brenda bukanlah petugas dinas sosial seperti yang selama ini ia klaim, melainkan seorang agen FBI yang tengah menjalankan misi tertentu. Di tengah situasi yang semakin tegang, muncul sosok yang sama sekali tidak diduga kedatangannya, yakni Madam. Ia datang untuk memperingatkan Mads bahwa pasukan khusus kini telah mengetahui keberadaannya. Untuk kesekian kalinya, Madam meminta agar Mads tidak memikirkan nasib Aurora dan segera meninggalkan kota. Namun sebagai seorang pria yang menyadari betapa kelam masa lalunya, Mads menyatakan keinginannya untuk bertobat. Salah satu caranya adalah dengan menyelamatkan nyawa seorang anak kecil yang tidak berdosa. Meskipun ia sadar hal tersebut mungkin tidak akan cukup untuk menebus seluruh dosanya di hadapan Tuhan. Setelah urusan dengan Madam selesai, Mads kembali ke kamar bersama Brenda, yang akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah seorang agen FBI. Ia menjelaskan bahwa Aurora tengah menjadi objek penyelidikan karena kasusnya tergolong tidak biasa. Orang tua kandung Aurora dan orang tua angkat pertamanya sama-sama menghilang secara misterius. Hingga saat ini, satu-satunya petunjuk yang dimiliki FBI adalah penemuan sebotol obat di kolong kasur Aurora. Obat tersebut diduga berkaitan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh sosok monster. Meskipun dugaan itu terdengar sangat tidak masuk akal. An open bottle of thumb-sucking deterrent on Aurora's nightstand. Maybe a monster spit it out. Ketika Mads memasuki kamar, Aurora langsung berteriak sambil memperingatkannya agar tidak menginjak lantai. Get off the floor! Get off the floor! Get off the floor! Get off the floor! Okay. Get off the floor! Jesus! She really believes in it. Yeah, I can see that. Pada saat yang sama, Mads menyadari bahwa pasukan musuh telah berada di dalam apartemen. Ia segera meminta Aurora untuk tetap diam di atas kasur. Saat Mads dan Brenda bergerak menuju pintu depan, lantai terlihat bergerak seolah-olah memang ada makhluk yang bersembunyi di bawahnya. Where are you? We're inside. Almost there. Is that you? Situasi semakin kacau ketika Brenda tertembak dan terjatuh. Dengan sigap, Mads langsung menyeretnya untuk menyelamatkannya. Sementara itu,
pasukan pemburu terpaksa teralihkan perhatiannya oleh kemunculan pihak lain, yakni 2 agen FBI yang merupakan rekan Brenda yang tiba di lokasi untuk menghadapi ancaman tersebut. Matt segera memeriksa kondisi Brenda dan mendapati bahwa ia masih hidup berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. Ketika Matt hendak mengambil pistolnya, Brenda keburu sadar dan memperingatkannya agar tidak ikut campur. Give me my gun back. Saat Matt mencoba mengintip pergerakan musuh melalui celah bawah pintu, ia justru melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lantai di luar kamar tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Baby, get off the floor. Tak lama kemudian, pasukan pemburu masuk ke dalam kamar. Salah satu dari mereka tampak menggerakkan tangannya hingga membentuk bayangan menyerupai monster. Namun kali ini, bayangan itu bukan sekedar ilusi. Listen, what? Monster tersebut benar-benar nyata. Dalam sekejap, para pemburu mulai diserang dan dimangsa. Melihat kejadian itu, Matt teringat pada botol obat yang sebelumnya ia temukan di dalam laci. Tersisa 4 pemburu yang masih hidup, berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat dinding. Salah satu dari mereka mencoba mengambil senjata yang tergeletak di lantai, tetapi monster itu kembali muncul dan menyerangnya. Masih belum sepenuhnya yakin dengan apa yang sedang terjadi, Matt dan Brenda melemparkan salah satu jasad pemburu ke lantai untuk memastikan kebenaran yang mereka lihat. Tak lama berselang, 2 agen FBI lainnya masuk ke dalam ruangan dan memerintahkan para pemburu yang tersisa untuk tiarap. Dengan ketakutan, para pemburu menyerahkan diri asalkan segera dibawa pergi dari tempat itu. Namun ketika Brenda justru membuang waktu dengan mencoba mencari keberadaan monster tersebut, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Situasi berakhir dengan hanya Matt yang tersisa dalam keadaan hidup. Ia segera mengajak Aurora untuk meninggalkan kamar tersebut, tetapi monster itu kembali muncul dan kembali menghadang mereka. We go to the window. Ready? Keesokan paginya, saat matahari telah terbit, Aurora terbangun oleh suara Matt yang terdengar dari bawah lantai. Ternyata Matt berhasil bertahan hidup berkat botol obat yang dibawanya, yang membuat monster itu memuntahkannya kembali. Ketika keadaan tampak hampir berakhir, muncul satu sosok terakhir, yakni Madam, yang tetap bersikeras ingin menghabisi Aurora. Karena masih memiliki kepedulian,
Mads memperingatkan Madam agar tidak menginjak lantai dan tidak masuk ke dalam kamar. Namun, peringatan itu diabaikan. Get off the floor. Mom, get off the floor. Don't call me that. It's hurtful. Memanfaatkan momen itu, Mads dan Aurora segera melarikan diri melalui jendela. Namun monster tersebut kembali muncul dan nyaris melahap Mads. Namun Aurora akhirnya berhasil menghentikan monster itu. Pada titik inilah terungkap kebenaran sesungguhnya. Monster tersebut adalah monster milik Aurora sendiri. Layaknya hewan peliharaan, makhluk itu selama ini hanya berusaha melindungi Aurora dari orang-orang jahat di sekitarnya, termasuk orang tua kandung dan orang tua angkatnya yang kerap bersikap kasar. Tanpa disadari Aurora, di alam bawah sadarnya ia pernah memohon agar dikirimkan sosok yang mampu menghentikan penderitaannya. Sosok itulah yang kemudian terwujud sebagai Dusk Bunny, monster kelinci debu yang muncul dari bawah lantai kamarnya. Pada akhirnya, Mads dan Aurora pergi ke kota lain untuk memulai kehidupan baru. Monster tersebut akan selalu mengikuti Aurora kemanapun ia pergi. Karena pada dasarnya ia adalah makhluk supranatural yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, kisah ini pun berakhir. Dan itulah rangkuman cerita dari film Dusk Bunny. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye!